kemudian Allahu Akbar musyrikan, maka dia wajib. Ini semangat. Untuk sikat dia tahu. Ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar ayat atau kitab suci Al-Qur'an. Itu belajar Al-Qur'an kata per kata. Untuk menghemat waktu, karena waktu sudah menunjukkan jam 3:04, kita langsung masuk ke latihan menerjemahkan ayat sekaligus tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla. Hari ini pertemuan ke-8, halaman 17. Uhilla dihalalkan atau dibolehkan. Halal berarti halal, artinya boleh. Uhilla dihalalkan lakum bagikum kalian lailun malam asyam puasa dihalalkan bagi kalian atau dibolehkan bagi kalian pada malam puasa, maksudnya puasa Ramadan. Apa yang dihalalkan dibolehkan bagi kita? Ar-rafasu ila nisaikum. Ar-rafasu berbuat yang tabu, atau dengan kata lain hubungan suami istri. Ila kepada nisai istri-istrikum kalian. Dibolehkan untuk kalian pada malam puasa Ramadan adalah berhubungan suami istri. Ini hukumnya boleh. Uhilla dibolehkan atau dihalalkan. Hunna mereka, ini hunna seperti yang kita belajar sebelumnya. Hunna ini adalah artinya mereka perempuan. Jadi maksudnya adalah istri-istri kalian. Hunna mereka itu adalah libasun, pakaian, lakum bagi kalian. Jadi hunna mereka adalah pakaian bagi kalian. Maksudnya istri-istri kalian itu adalah pakaian bagi kalian. Wa antum sementara kalian adalah suami, libasun pakaian, lahunna bagi mereka istri. Jadi sama-sama baik suami maupun istri adalah pakaian bagi pasangannya. Hunna mereka libasun pakaian, lakum bagi kalian. Wa antum dan kalian suami adalah libasun pakaian, lahunna bagi hunna mereka para istri. Alima ia mengetahui, Allah mengetahui, anna bahwasanya kalian kuntum kalian takhtanuna kalian berkhianat atau kalian bersikap tidak jujur terhadap siapa? Anfusakum, diri kalian. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak bisa bersikap jujur terhadap diri kalian sendiri. Maka atau lalu taba alaikum, taba ia menerima taubat, atau dengan terjemah lain ia mengampuni, alaikum atas kalian. Ya siapa? Ia kembali kepada Allah.
Allah mengampuni kalian, wa'afa dan afa ia memaafkan, ankum dari kalian. Allah mengampuni dan memaafkan kalian. Fa maka al-an sekarang, fal'an maka al-an sekarang, basyiru kalian gaulilah, hunna mereka, wa dan ibtagu kalian carilah, wa batagu wa dan ibtagu kalian carilah, ma apa yang kataballahu lakum, kataba ia tetapkan, Allahu Allah berarti kataballahu Allah tetapkan, lakum bagikum kalian, wa kulu dan kulu makanlah, washrabu wa dan ishrabu minumlah, makan dan minumlah, hatta sehingga atau sampai yatabayyana menjadi jelas, lakum bagikum kalian, al-khaytul abyad, al-khayt artinya benang, al-abyad yang putih, min dari al-khayt benang, al-aswad yang aswad yang hitam. Dan makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang yang putih dari benang yang hitam, minal fajri min dari al fajri fajar, summa kemudian atimmu kalian penuhkan atau kalian sempurnakan, asya puasa, maksudnya sempurnakanlah puasa itu, ilal laili ila sampai al-lail malam, wala dan la jangan, tubashiru kalian menggauli, hunna mereka, hunna tadi mereka perempuan, maksudnya mereka istri, dan janganlah kalian menggauli mereka, wa antum wa dan antum kalian, maksudnya sementara kalian, akifuna orang-orang yang berdiam atau orang-orang yang i'tikaf. Kalau sedang i'tikaf tidak boleh menggauli istri, fil masajid fi di al masajid masjid. Ini berarti nanti i'tikaf itu adalah di masjid, nah, tidak boleh i'tikaf di rumah, di masjid tempat-tempat. Tilka itulah hududullahi, hudud hukum-hukum atau batas-batas Allah, itulah hukum-hukum Allah. Fala fa maka la jangan, taqrabu kalian mendekati, hanya kalian mendekatinya, tafsirnya fala ta'taduha maka janganlah kalian melanggarnya. Kazalika ka seperti zalika itulah, yubayyinullahu yubayyinu ia menjelaskan, Allahu Allah seperti itulah Allah menjelaskan, ayatihi ayati ayat-ayatnya ayat-ayatnya, li bagi atau kepada nas manusia, la'alla agar mereka yattaqun mereka menjadi bertakwa. Ittaqa
Ittaqo yattaqun, mereka menjadi bertakwa. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Wala dan la, jangan takulu kalian memakan. Tafsirnya wala ta'khuzu, janganlah kalian mengambil amwalakum, harta kalian. Amwal jamak dari kata mal, harta. Amwal bentuk jamak harta kum kalian, baina di antara kum kalian, bi dengan al-batili yang batil. Dan janganlah kalian mengambil atau memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Maksud batil tidak sesuai dengan hukum Islam. Wa tudulu, dan tudulu, kalian membawa, biha, bi dengan hanya kalian membawanya, ila kepada al-hukam, para penguasa, atau kepada pihak pengambil keputusan, hakim. Bisa hakim, bisa penguasa. Li ta'kulu, li supaya atau agar ta'kulu kalian memakan atau kalian mengambil, fariqon segolongan, min dari amwal harta nas manusia, bil ismi, bi dengan al ismi dosa, wa antum dan antum kalian, ta'lamun kalian mengetahui, wa antum ta'lamun dan kalian mengetahui. Kita lanjut baris ke-11, wa yas'alunaka, tidak ada ma, tidak ada wanya. Yas'aluna, mereka bertanya ka engkau, maksudnya mereka bertanya kepada engkau, an dari atau an tentang al-ahillah, bulan sabit. Ahillah itu adalah jamak dari kata hilal. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hilal. Ini sudah mendekati Ramadan, nanti ada hilal atau bulan sabit. Jamaknya adalah ahillah, bulan-bulan sabit. Kul, katakanlah, dia hilal itu adalah mawaqitu. Kul, katakanlah, dia hilal tadi mawaqit, penanda waktu. Lin linasi, li kepada atau li bagi anas manusia, wal haji dan haji. Wa laisal birru, wa dan laisa tidaklah, al birru kebaikan, dan tidaklah kebaikan itu bi dengan an bahwa ta'tu kalian mendatangi, maksudnya kalian memasuki, al buyuta rumah-rumah, buyut jamak dari kata baitun, min dari zuhuriha, min dari zuhur belakang atau punggung, ha-nya dari belakangnya, dari bagian belakangnya, walakin dan lakin akan tetapi, albirro kebaikan itu adalah manit taqo, man orang yang ittaqo ia bertakwa. Akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa. Wa'tul buyuta, wa dan uktu kalian datangilah. Tafsirnya tadi kalian masukilah, al buyuta rumah-rumah itu, min dari abwabiha. Abwab jamak dari kata babun. Abwabun pintu-pintu,
abwaabha-nya, dari pintu-pintunya. Wattaqu, dan ittaqu, bertakwalah kalian kepada siapa? Allah, la'alla, agar kalian tuflihun, kalian beruntung. Satu ayat lagi. Wa qatilu, dan qatilu, berperanglah kalian. Fi sabilillah, di sabilillah, jalan Allah. Siapa yang diperangi? Allazina, orang-orang yang yuqatiluna, mereka memerangikum, kalian. Dan berangilah dan berperanglah kalian di jalan Allah. Yang diperangi di sini adalah allazina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, tapi ada syaratnya, wala dan la, jangan ta'tadu, kalian melampaui batas. Ada perintah untuk berperang, ada juga batasannya. Jangan sampai melampaui batas, jangan sampai membunuh anak-anak atau orang tua atau perempuan. Tidak boleh dibunuh. Inna, sesungguhnya Allah la, tidak yuhibbu, ia mencintai atau ia menyukai al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Baik, kita langsung saja ke tafsir ayat. Uhilla lakum, ini lanjutan masalah fikih puasa. Uhilla, dihalalkan bagi kalian pada malam puasa itu adalah berhubungan suami istri. Ini sebelum kita lanjutkan tafsirnya, ada baiknya kita lihat dulu asbabun nuzul, sebab Allah menurunkan ayat uhilla lakum lailatas siyam ar-rafasu ila nisaikum. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari bapaknya, dia berkata, kanan nasu fi Ramadan, dulu orang-orang ketika atau di bulan Ramadan, idza shoma ar-rajulu, apabila seseorang berpuasa, fanama, lalu dia tidur, haram alaihi ta'am wa syarab wan nisa hatta yuktira minal ghad. Di masa dahulu ada batasan, pokoknya dia sudah berpuasa kemudian berbukanya sama, yaitu ketika malam hari atau ketika matahari sudah tenggelam atau setelah atau masuknya waktu maghrib. Kemudian batasan boleh makan itu adalah tidur. Kalau sudah tidur tidak boleh lagi makan atau minum atau berhubungan suami istri. Tadi kalau dia umpamanya setelah maghrib tidur, maka dia tidak boleh lagi makan dan minum. Atau setelah isya atau kapanpun dia tidur, atau sebelum berbuka. Sebelum berbuka dia ketiduran seperti yang ada dalam satu hadis disebutkan, maka dia tidak boleh lagi makan kecuali besok hari ketika berbuka lagi. Nah, di sini kita baca tadi. Karena nas dulu ketika orang-orang berpuasa, apabila dia sudah tidur, maka haramlah baginya makan, minum, hubungan suami istri. Sehingga dia boleh lagi makan itu di esok hari lagi. Coba dengar buka buset, dengar buka sih dengan sekolah malah tolong semakan minum sahur. Tidak dong, tidak kelas sahur kan, ngadung modomnya. Ada loh.
On najolo no bila senari. Oh, Najolo. So aso turun aja to. gimana tuh? Aso turun. Bisa mungkin terjadi. Najolo. Kita mencari tahu asbabun nuzul sebab aso sampai turun ayat to. Najolo anggo madu modom malaki datole mangan minum bagaimana. Soalnya pernah suatu ketika Faraja Umar bin Khattab min indin Nabi pada suatu malam Umar bin Khattab mulak yang mana membahas dengan Nabi. Itu Nabi samar begadang sebenarnya, samar bincang-bincang bahasa Nabi. Kemudian waktu samar indahu fa'arada imra'atahu mulak Umar itu menuju bakasnya dia ingin berhubungan suami istri. Fa'arada imra'atahu faqalat inni qad nimtu. Kata istrinya, madu mabotolnya. Sesungguhnya aku telah tidur, kata istrinya. Karena ketentuan atau syariat di waktu ini yang madu dah tola mangan modom, dah tola mangan tola minum, dah tola hubungan suami istri. Modom mau tinggal ada ini Umar. Sudah Umar, faqala ma nimtu. Modom mau ni Umar. Ma nimtu, aku belum tidur. Summa kemudian Umar menggauli istrinya. Laki orang tu nampak muda mau ni Umar Wasona mislah salik. Ka'ab juga seorang sahabat yang bernama Ka'ab juga melakukan hal yang sama. Setelah istrinya sudah tidur, dia belum tidur. Orang nampak ni. Kemudian dia menggauli istrinya. Faqada Umar bin Khattab ila Nabi. Di manyohnya di Umar menemui Nabi Muhammad SAW. Akhbarahu lalu menceritakan kejadian yang diperbuatnya tadi malam. Fanazalat lalu Allah menurunkan ayat ini. Uhilla lakum halal. Berarti untuk menghapus tradisi atau hukum yang sebelumnya. Sahabat sebelumnya tidak tolak mangan minum madu. Cuma akhirnya Allah menurunkan ayat ini dihalalkan bagi kalian berhubungan suami istri di malam Ramadan. Bok madu tolak. Kemudian ada di ayat lain sahabat Nabi para sahabat Nabi dahulu idza kana ar-rajulu sha'iman apabila seorang laki-laki puasa fa hadara al-iftar lalu waktu berbuka tiba fanama qabla ayyuftira lalu dia tidur sebelum berbuka lam yakul lailatahu wala yawmahu hatta maka dia tidak boleh makan lagi setelahnya. Seperti yang kejadian pada Qais bin Surmah al-Ansari, ada sahabat yang bernama Qais bin Surmah al-Ansari kana sha'iman, dia di siang harinya berpuasa. Di riwayat lain disebutkan bahwa di siang hari dia bekerja di kebun kurma. Nama kebun. Berarti si Qoison ada kebun kurmanya bulan harian di bulan puasa itu kebunan. Falamma hadara al-iftar, ketika waktu berbuka tiba dia pulang dari kebunnya. Ata imra'atahu lalu datangi istrinya faqala laha a indaka ta'am adong dole perbukuan adong dole makanan di Pakistan ni istilahnya kan qala maka istrinya berkata la dong betul ni istrinya walakin antolik tapi tunggu dulu suke dulu jalan ini ada burnya baru aku pun darong ke pang berbuka ente dole ada burnya dulukan la usul jalai parbuko mending ada burnya wa kana yaumahu ya'mal. Sementara suaminya adalah bekerja seharian di kebun kurmanya. Fa qalabathu ainahu bele-bele pain tiada burnya benar robot akolnya modalnya tidak benar buko dan benar buko faja'athu imra'atahu lalu datanglah istrinya fama ra'adu qalat khaybatan laka. Ketika istrinya mendapati suaminya sudah tidur, mendapati si Qais tadi tidur, khaybatan laka. Rugi bayu dannya. Rugilah engkau. Mama rugi bayu dannya. Aso rugi tidak disebangan, tak modal. Sesuatu berbeda mungkin.
Hindi dong nakikipanganan, katapo na yung pretendera ko rin mga menjalayahan natin, menjalipat buko. Jadi tarpodon, kalau ada begini baru minta maaf, mau udah dia yang tarpodon. Kalau jangan anak kerja mungkin kan. Jadi khaibatal laka, merugi sangat merugilah kau ini ada berniat. Falamma intasopan nahar bosya alaihi. Nakinda borginain dan marbuko. Indah sahur juga. Hari dah lama enggak. Maka ketika di siang harinya, di hari berikutnya, bosya alaihi pingsan yang temu kemunan. Nah, mangan. Pada hari makan dan mangan bosya alaihi. Faza karozali kalin Nabi SAW karena zalat ayat. Lalu kejadian peristiwa tadi disebutkan kepada Nabi. Cerita kala itu Nabi kejadian ini koison panazalat lalu Allah menurunkan ayat ini. Di riwayat lain sonasma asal usul ini uhilla lakum lailatas syam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhilla lakum lailatas syam ila fafarihu farhan syadidan. Maka dengan turunnya ayat ini maka para sahabat ketika itu sangat gembira sekali. Karena baru tolong dalam bulan orang waktu sekarang bisa makan, bisa minum Dan keringan. Saya hukumnya sebenarnya dihapus terus. Wa nazalat wa kulu washrabu. Lalu turunlah ayat kulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Harum hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Batasannya indah modem. Batasan adalah sampai terbit fajar. Songonna senario ni. Tolong mang tarpodong sumangan tapi dah tolong mangan be. Biar karena itu pingsan di kauna. Aima asal atau asbabun nuzul ayat uhilla lakum lailatas syami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan. Mana sebelumnya tidak dihalalkan kalau sudah modom atau tarpodom. Kalau sahabat koisnya kita tarpodom tu ya belojan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian atau mereka istri kalian adalah pakaian bagi kalian dan kalian juga adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum tastanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna. Setelah Allah tadi menurunkan ayat uhilla, maka sekarang gaulilah mereka. Maksudnya berhubungan istrilah kalian dengan mereka. Wa batahu ma kataballahu lakum, dan mintalah, carilah apa yang Allah tetapkan bagi kalian, yaitu apa yang Allah tetapkan hubungan suami istri maksudnya adalah anak, ya atau keturunan. Wa kulu washrabu. Sini Allah jelaskan lagi, makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang yang putih dari benang hitam. Ini ayat ini dulu belum turun minal fajar. Ayat ini ketika itu turun hanya makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang yang putih dari benang yang hitam. Ini juga para sahabat berbeda penafsiran dalam menafsirkan ayat ini, sehingga mereka membuat benang hitam dan benang putih di dekatnya. Ada yang meletakkan di antara dua kakinya. Ada benang hitam dan putih. Kalau masih sudah jelas, berarti sudah habis boleh makan dan minum. Karena belum turun minal fajar. Apa yang dimaksud dengan benang putih dengan benang hitam adalah waktu fajar. Ini belum turun ayatnya. Hanya hatta tabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad. Maka para sahabat berbeda pendapat, berbeda penafsiran, sehingga ada yang meletakkan benang hitam dan benang putih di sampingnya. Kalau belum bisa dibedakan, berarti masih boleh makan minum.
Tapi itu kemudian Allah turunkan yang berikutnya minal fajar, yang maksudnya adalah waktu fajar. Berarti boleh makan dan minum adalah sampai waktu fajar. Kemudian summa atimmus siyama ilal lail. Waktu berpuasa itu kapan? Berarti dari fajar sampai ilal lail, sampai malam. Berarti seperti yang sampai ada waktu apa namanya? Waktu berbuka. Maksudnya adalah malam atau permulaan malam. Kemudian sama apa penukan atau sempurnakanlah puasa itu sampai waktu malam. Ya, pelaksanaan ibadah puasa di siang hari dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau sudah terbenam matahari, itu sudah masuk kategori al-lail, malam. Kemudian hukum yang berikutnya wala tubashiruhunna wa antum aakifuna bil masajid. Di ayatnya sebelumnya mungkin boleh berhubungan suami istri. Tetapi kalau kalian sedang beriktikaf, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna bil masajid. Anggona sedang iktikaf di masjid tidak boleh hubungan suami istri. Kalau mulak yang masjidan, nah, itu tidak boleh. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna bil masajid. Bulan iktikaf itu biasanya di 10 hari terakhir Ramadan kan ada iktikaf. Dianjurkan adalah 10 hari terakhir. Maka di situ kita tidak boleh pulang dari masjid untuk hubungan suami istri, kecuali masuk iktikaf dia. Kalau iktikaf boleh tolak. Kalau cuma iktikaf kesulitan mulai tujuannya namanya. Anggo mengalam baju kotor, tolak. Mengganti baju barangan kesulitan, kalau jual baju itu boleh, ada tujuan. Wa antum aakifuna fil masajid. Kemudian i'tikaf fil masajid, di dalam masjid. Berarti tidak boleh i'tikaf di dalam rumah. I'tikaf itu adalah semuanya ada di dalam masjid. Tilka hududullah, itu semua adalah hukum-hukum Allah. Fala taqrabuha, maka janganlah kalian melanggarnya. Hukum yang sebentar di atas tadi ada illalakum lailatas siyam arrafas ila nisaikum. Kemudian tadi apa tentang awal kapan boleh makan dan minum, kapan mulai puasa sampai kapan. Kemudian hukum-hukum yang boleh, maksudnya seperti tadi tidak boleh hubungan suami istri ketika sedang beriktikaf. Dan juga hukum-hukum yang disebutkan di ayat-ayat yang sebelumnya itu semua adalah hududullah, hukum Allah. Fala taqrabuha, maka janganlah kalian sampai melanggarnya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya atau hukum-hukumnya linnas, kepada manusia. Tujuannya apa? La'allahum yattaqun, agar dengan hukum-hukum itu semua yattaqun, kalian menjadi bertakwa, kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, ini adalah larangan mencari harta dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Dan janganlah kalian ta'kulu, memakan atau mengambil harta dengan cara yang tidak sesuai. Kullu ma lam yubih syar'u ba'dahu minal mal wa in tabat bihi nafsu. Maksudnya yang tidak sesuai dengan hukum syara', dengan hukum Islam. Meskipun diri kita umpamanya tobat, merasa baik, bisa menjadi rupanya kalau suka sama suka seperti riba umpamanya, itu tidak juga boleh, karena riba itu adalah tidak sesuai dengan hukum Islam. Seperti ar-riba, kemudian maisir, judi, wasumunul khamar, harga penjualan dari uang dari penjualan khamar,
wariswah, ada juga apa riswah, suap, kemudian ada syahadatuz zur, adalah kesaksian palsu, wasirqah, ada juga dengan cara mencuri, gosong, merampas, dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh mengambil atau mencari harta dengan cara yang batil atau dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Wa tudlu biha ilal hukam. Ada juga orang yang membawa suatu permasalahan kepada hakim, kepada penguasa, kepada pengacara, kepada pengadilan. Tujuannya apa? Litakulu fariqum min amwalina, supaya dia bisa mengambil harta orang lain tadi dengan bil ismi, dengan cara dosa. Padahal dia sudah tahu bahwa harta itu bukan miliknya. Tetapi karena di pihak lain mungkin tidak ada bukti, akhirnya dia membawa kasus tersebut ke pengadilan. Sehingga pengadilan menjatuhkan apa namanya? Istilahnya membenarkan atau berpihak kepada orang yang membawa permasalahan itu kepada hakim. Nah, ibutunya dan Soeharto itu pengadilan. Mana dong buktinya, mana dong aruran akten atau surat ahan. Ibunya saksi-saksinya non betul paksa sudah. Akhirnya pemilik yang sebenarnya mendapat hampir cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu bahwa itu adalah bukan harta kalian. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ini para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang bulan Sabit. Apa itu bulan Sabit? Di dalam Asbabun Nuzul ini banyak sekali riwayat. Salah satunya adalah riwayat hadis yang diriwayatkan dari Abi Hatim dari Abi Al-Aliyah qala ballaghna anna ba'dhan nas qalu ya Rasulullah lima khuliqal ahillah. Ada para sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa Allah menciptakan bulan Sabit? Panazala, lalu Allah menurunkan ayat yas'alunaka 'anil ahillah. Para sahabat bertanya kepada Muhammad tentang bulan Sabit. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika itu? Kul, katakanlah Muhammad kepada mereka yang bertanya kepadamu, hiya, dia bulan Sabit itu kenapa diciptakan? Gunanya adalah mawaqitu linnasi, sebagai penanda waktu bagi manusia. Hilal atau ahillah atau bulan Sabit berarti penanda waktu, maksudnya awal bulan. Di masa dahulu digunakan untuk bertani atau bercocok tanam. Kemudian juga wal haji, penanda waktu bagi masuknya bulan haji, itu guna dari hilal, atau penanda untuk masuknya bulan Ramadan atau bulan Syawal, namanya mawaqitu linnas. Walaisal birru bi an taqul buyuta min zuhuriha, dan tidaklah kebaikan itu dengan cara memasuki rumah dari bagian atau dari pintu belakang. Ini asbabun nuzul ayat ini di masa dahulu, di masa jahiliyah, kalau ada orang yang pulang atau hendak pergi menunaikan haji atau umrah, nanti ketika mereka pulang, mereka masuknya bukan dari pintu depan tapi dari pintu belakang. Dalam satu penafsiran itu nanti dibuat seperti lubang. Aslinya bukan pintu, tetapi ketika orang nanti pulang atau keluarganya pulang dari umrah atau haji, maka masuk dari belakang, dari pintu yang dari rumah belakang yang dibolongi. Dan kalau ini tradisi orang-orang jahiliyah. Karena haji dan Islam saja atau jahiliyah be haji, alam kafir Quraisy be haji. Tawaf malaikat dan tawafnya lain. Caranya seperti yang disebutkan di surah An-Lail. Maka walaisal birru itu bukan suatu kebaikan. Maksudnya kebaikan itu memasuki rumah dari
pintu belakang ketika pulang dari ibadah haji itu bukan merupakan suatu kebaikan. Karena alai masuk ini mula-mula haji maya atau bro. Anggo hari-hari biasa itu. Tetap dari pintu bagian depan, pulang haji masuk nang belakang. Ini tradisinya lah jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang-orang Islam bahwa itu bukan suatu kebaikan, yaitu dengan cara mendatangi atau memasuki rumah dari pintu belakang. Walakinnal birra man ittaqa. Kebaikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa. Adakah suruhan seperti tadi? Tidak ada. Orang disuruh ngana disuruh semula-mula kamu umrah atau haji, pintu dapur masuknya. Ya, itu bukan suatu kebaikan. Watul buyuta min abawabiha. Kemudian Allah perintahkan kita ketika memasuki rumah itu dari abwabiha, dari pintu-pintu yang sudah ada, itu dari pintu depan. Ulang-ulang pintu khusus buat ulang nomor boleh masuk tidak bisa. Tidak tolak karena anggo ilang-ilang ini berarti menyerupai tradisi nyala jahiliyah. Berarti dan itu bukan walaisal bir, itu bukan suatu kebaikan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian tuflihun, kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maksudnya bertakwa, mengikuti perintah Allah dan jauhi larangannya. Itu ikutilah atau perintah Allah dan jauhilah larangan Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Wa qatilu fi sabilillah. Adalah yang terakhir di pertemuan ini adalah berperanglah orang-orang yang memerangi kalian. Jadi pertemuan berikutnya banyak tentang ayat-ayat perang. Kalau ini yang kita diperintahkan untuk memerangi adalah orang-orang yang mengganggu, orang-orang yang memerangi kalian. Anggone soi perangi nyala kita tidak boleh kita perangi. Tidak perlu diperangi. Atau pokoknya ada larangan berperang di bulan haram, di bulan bulan haram, termasuk bulan Rajab, Muharram. Kita dilarang untuk berperang. Tetapi kalau ada orang kafir yang memulai, yang memerangi kita juga harus melawan. Bukan berarti ada larangan kita diperangi, tidak. Yang tidak boleh itu memulai. Misalnya kita dilarang untuk memerangi orang kafir di bulan Muharram. Tapi kalau ada orang-orang memerangi kita di bulan Muharram atau di bulan haram, maka kita harus balas juga di bulan tersebut. Wala ta'tadu, dan juga ada aturan atau etika dalam berperang itu jangan melampaui batas. Jangan memerangi membunuh anak-anak atau membunuh orang tua atau membunuh wanita atau menghancurkan rumah-rumah atau bangunan atau jalan. Itu tidak, kalau dilakukan itu berarti melampaui batas. Istilahnya hancurkannya sudah rumah-rumah atau jalan, fasilitas umum istilahnya dihancurkan, itu tidak boleh. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai atau mencintai orang-orang yang melampaui batas. Mana jual tradisi dalam ya bahan-bahan. Amwala kita jual itu, tapi kita makin memulai di bulan haram. Seperti yang dijelaskan nanti ada sedikit nanti di pertemuan ke-9 nanti. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum wal fitnatu asyaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil haram. Dan kalau kalian memerangi mereka
di sisi Masjidil Haram hatta yuqatilukum, sampai mereka memerangi kalian di dalamnya. Fa in qatalukum, maka jika mereka memerangi kalian, faqtuluhum, maka perangilah mereka. Kadzalika seperti akan ada larangan berperang atau duduk di dalam Masjidil Haram. Kalau tidak boleh sebab kurangnya lagi doisi, berarti dibalas juga faqtuluhum fihi. Maka balaslah serangan mereka di dalamnya. Berarti kalau kita soikan di dalam Masjidil Haram di Quran dibalas. Tapi yang tidak boleh adalah memulai berperang di bulan haram. Itu yang sekarang bukan perang. Ada azan kasiro, masuk apa namanya, yang membuat kita merasa sakit, azan kasiro, apa namanya, merasa kita diintimidasi, disakiti baik perasaan maupun fisik. Itu namanya azan kasiro. Ini memang sudah sunnatullah, sudah ketentuan, sudah yang wajar kita terima. Nanti ada apa yang harus kita lakukan, nanti ada di ayat-ayat dalam jelas. Mulai tadi hina atau diucapkan, ada orang yang menghina Nabi, menghina agama Islam di samping kita, atau ada orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ada penjelasan di ayat-ayat. Aha sikapta terhadap orang yang seperti itu. Baik, sudah selesai kita terjemahkan pertemuan ke-8 dan kita tafsirkan secara ringkas. Secara umum adalah tentang ketentuan atau yang boleh dilakukan selama puasa Ramadan. Ada yang boleh, ada larangan, ada yang dibolehkan. Dan juga tadi adalah waktu pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri. Kemudian tentang hilal. Sudah terlihat hilal maksudnya bulan sabit, dan itu merupakan rawaqitu linnasi, penanda waktu bagi manusia, baik penanda waktu awal bulan atau penanda waktu untuk bercocok tanam, namanya hilal. Dan juga penanda waktu wal haji, untuk waktu atau musim haji, itu namanya hilal. Sebenarnya hilal itu bukan untuk haji saja, dan untuk penanda waktu masuknya awal bulan. Istilahnya bulan akhir bulan atau puasa kan ini hilal di tanggal 29. Hilal. Bulan adong maliki hilal, maka wajib puasa di hari berikutnya. Pokoknya tanggal 29 Sadarion. Ini di mulai waktu sore sampai agak malam sedikit. Bulan ini ada hilal, berarti coba puasa. Anggoin dan nida berarti igonap penjolo bulan menjadi 30 hari. Tapi lagi di tanggal 29. Anggoin dan nida karena Sadarion, coba puasa pada hari raya. Berarti puasa sadari naik. Sehingga 1 bulan dalam bahasa dalam Arab itu adalah 30 hari. Itu maksimalnya, paling banyaknya hari 30 hari. Anggota di bulan Masehi 30 sada. Ini masuk umur ini dalam 1 tahun ini 2 poken beda. Dalam 1 tahun 2 poken. Umurnya 50 tahun di bulan Masehi, di bulan Arab atau Hijriah bisa 52 tahun. Tambah. Karena perhatikan hitungan di bulan Hijriah atau bulan Komariah. Bulan Syamsiah atau Masehi adong 30 tahun sana. Jadi kan paling membahat 30 banyak 39 atau 30. Istilah dalam 1 tahun bedanya
dua pocket bahan penanggalan Masehi. Baik, ada yang mau ditanyakan tentang hukum yang berkaitan dengan puasa. Ini hanya 2 pertemuan tentang puasa, di pertemuan ke-7 kemarin dan pertemuan ke-8. Di puasa secara bahasa namanya imsak, menahan. Al-sawmu lughatan al-imsak, menahan. Menahan kalau secara bahasa menahan dari mengucapkan kata yang kotor, nama juga puasa atau imsak. Anggur di bahasa sehari-hari tidak menggol punya dengan sama itu kenon, berarti puasa pol. Bahasa akan menahan, maksudnya tertahan, tidak dilakukan. Seperti umpamanya ini nazar tu lir rahmani sauma, kata Maryam, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah yang Maha Rahman, sauman bukan berarti puasa menahan makan dan minum, tapi menahan as-sukut, menahan untuk berbicara, maksudnya diam. Berarti istilah menahan untuk berbicara namanya juga puasa secara bahasa, menahan dari makan dan minum puasa. Tetapi yang dimaksud dengan puasa yang sesungguhnya adalah menahan makan dan minum dengan syarat-syarat yang tertentu. Ada syarat-syarat, termasuk juga nanti menahan ketika puasa tidak boleh nanti menahan dari ucapan yang kotor, sama dengan ketika haji juga. Ada juga puasanya, puasa dari menahan yang ucapan yang kotor. Jadi ada pertemuan berikutnya tentang haji. Setelah itu insya Allah tentang haji. Pertemuan ke-9 dan tentang ke-10. Nanti di haji fala rafasa wala fusuqa wala jidala, tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor, busuk. Berarti puasa juga. Kemudian puasa itu diwajibkan kepada orang yang mukallaf, balik, orang yang orang yang balik. Kemudian akil, berakal. Berarti tidak wajib puasa kepada anak-anak, maksudnya wajibnya. Kemudian tidak wajib kepada orang majnun, orang gila, wajib orang akal, suara sudah. Kemudian wajib puasa itu kepada wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas. Kemudian juga kepada orang tua yang sebelumnya marung tobangin, kira-kira tidak bisa puasa, bisa tahan puasa. Atau kepada sakit, nasunjung sehat ya. Tidak wajib puasa, tetapi wajib kalian membayar fidyah 1 mud sadari. 1 mud 1 hari. 1 mud itu adalah 3/4 liter. 3/4 liter dibayarkan kepada al-masakin, orang-orang miskin. Walai darah ini fidyah puasa. Artinya yang orang tua mungkin naso mampu berpuasa, tidak mampu secara kasat mata dan juga secara hukum Islam. Bukan berarti ia mahal menukun tak mampu lala dan tapi dilihat dari segi hukum dan juga secara kasat mata. Dilihat betul-betul dengan ini, maksudnya dilihat kesehariannya bisa dinilai. Anggong punya beto bang kuat. Itu wajib. Maksudnya liki bareng di bahasa lain orang tua nasional tidak sanggup berpuasa. Mungkin lahu berarti yang
Berarti yang wajib puasa itu juga harus orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa. Mutik namanya, mutikin orang yang mampu. Tobang pun mampu berarti wajib. Maksudnya si mutik menurut bawahnya ada usia dia pernah tobang, cuma tidak bisa puasa. Penyakit. Cuma itu wajib yang membayar fidyah samut. Pak buah aku haliter sadari, haliter beras sadari. Nanti berarti kemudian aku nanti saya niat. Aku di mazhab Syafi'i itu adalah satu niat itu satu hari. Mula keluarnya di masa bulan, indah di mazhab saya. Maksudnya di mazhab Syafi'i. Tapi di mazhab Imam Malik, anggo di mazhab Malik tolak. Anggo di mazhab Syafi'i indah sah sadarinya. Kemana awal Ramadan hari pertama puasa, marniatian sabulan. Anggo di mazhab Syafi'i sadarnya jatuh. Mencoba berarti mencoba sebenarnya likulli yaumin berarti niat itu adalah dengan hati. An-niyatu bil qalbi itu dengan hati. Berarti kalau mazhab Syafi'i tidak perlu ucapkan, tetapi boleh ucapkan itu adalah yundabu disunnahkan untuk memperkuat isi hati yang dalam hati kata dan niatnya. Boleh ucapkan tanpa kuat kan disunnahkan, tapi tidak wajib dilapaskan. Manawa itu sauma godin. Ini pembahasan berbeda dalam mazhab Syafi'i, karena dalam mazhab Syafi'i niat itu adalah bil qalbi di dalam hati, tidak perlu diucapkan. Tetapi kalau diucapkan itu adalah hukumnya sunnah. Yundabu masalahnya yundab. Bertalaffuz biha yundab. Kemudian niat itu tapi dijatuhkan di malam hari. Maksudnya berarti di malam hari mulai terbit dan mulai tergelam matahari sampai terbit fajar. Oh, sih benar kita mau sahur enggak? Tolak, maksudnya tolak bisa habis marpuko makin berpuas mencoba atau nabi biasanya tarawih setelah tarawih makin balik kita tolak. Kemudian mulai umpamanya madu barniat mangan musya minum musya hubungan suami istri, itu tidak membatalkan niat. Maksudnya tidak perlu berbarniat dan lagi barniat habis tarawih kemudian makan sahur atau mungkin ada hubungan suami istri, maka niat tadi itu tidak menjadi batal. Dia tidak perlu berlian ngaron deh. Oke, tapi kecuali mula adong aku batal nazar niat gua songkon nih, niat gua so ini ya. Ang bilokon dia batal kon nih ya. Maka wajib bilang. tidak ini kan bisa hubungan suami istri. Berniat habis sholat tarawih, niat kan kali balas cerita ke hubungan suami istri. Tidak perlu mandi. Mandi tidak syarat sah puasa, mandi syarat sah sholat. Berarti yang mau hubungan suami istri ya sampai mengazan ada waktu masuk waktu subuh sah puasa. Tapi yang wajib mandi mulai sembahyang. Jadi mandi itu adalah syarat sah sholat, bukan syarat sah puasa. Puasa kan? Seperti tolak itu mari jinan anak melihat dulu ini mari azan suitan dan mari silakan kan. Jadi dong azan benar mari itu baru sembahyang bisa sah puasa. Dia betul pun mungkin aja deh. Tidak, nang betal kan lagi, ucapkan lagi ini niat aku betal pernah dirujuk gua songkon nih ya, baru mangannya untuk hubungan suami istri ya. Mula demi wajib kita jadi berbahagia niatnya, itu niatnya baru mula. Gua dong batal perjualan, putus perjualan dia terjualan, mangan jualan kan. Anggo tetapi darong niatnya mangan songni kami pindah selama kan darong niat dia itu sebagai mami songni kan. Makan naron mau dong minum. Nah, karena kita di sana marmit bisa tuh lagi kan. Maka ini terus dipakai di orang itu. Baru murni timang, ini botol dulu kan? Memang murni itu.
karena kan tolak disiahkan tolak mama insang. Kemudian dalam masalah niat harus ada takyid ketentuan. Naik puasa hijau motor, ini angka di masa sapi yang pernah ketentuan sangat puasaan. Sangat puasa bersifat, sangat puasa nazar, sangat puasa Ramadan. Oh, sahabat sunnah di bulan Ramadan. Puasa Ramadan, kan? Jauh sekarang kan? Yang di masa sapi harus nawaitu sauma wadin an ada iparti syahri Ramadan atau puasa kifarat. Karena puasa kifarat sumpah atau kifarat lain kan wajib dicontoh puasa kifarat atau puasa nazar. Kalau mau kifarat atau puasa nazar, kalau ujungnya nazar puasa puasa untuk sadari 2 hari maka akan wajib puasa. Maka ketika marnya tidak melaksanakan puasa, berarti sengaja puasa nazar. Tapi tidak wajib ketentuan sebab nazarnya. Maksudnya sengaja aku puasa nazar coba haran au son tidak perlu dapat haran naik sebab naik kan. Perlu dapat puasa nazarkah, Ramadan atau kifarat. Mulai di masa Imam Syafi'i dan perlu hidup sama sebabnya itu cuma wajib ketentuan sampai puasa. Sebabnya mulai dok sampai sama wajib cuma dari syarat wala yustaratu. Kemudian tentang niat tadi masa bisa ada naik. Ada tabiat di malam hari, berarti niatnya harus dijatuhkan di malam hari. Itu untuk puasa Ramadan. Mula puasa sunnah, tolak berniat sebelum tergelincir matahari. Sudah sebelum tergelincir itu. Anggap puasa sunnah. Nah, tolak. Anggap puasa sunnah. Niat hitung hari tolak. Tapi mulai puasa karena dan amang kesadarannya karena langsung dia ada motong hari puasa sunnah ya. Oh, namanya ditolak. Itu anggap puasa Ramadan harus sebelum terbit fajar. Anggo madung terbit fajar berarti dasar puasanya. Karena niat adalah rukun puasa. Angguin dadong hana atau fardu puasa, angguin dadong niat itu biasa. Dadong niat biasa. Yang lo puasa sunnah dong. Gua pilih tong hari, niat dadong. Puasa masuk ini. Biasanya di hana di Mesir biasanya sama. Karena nanti kan siang. Menunggu mau cuma biasanya saya nunggu musim dingin kan musim dingin. Habis lagi subuh, mula. Mau tidur zuhur, puasa sama dia lagi kan. Mulai gua habis mula pun semua yang kalau puasa udah nunggu naik apa? Ini sama ngalir lah ini jujur pun dia tahu naik Oh, berarti kan dibuang. Maksudnya kalau yang betul kalau litol kan buatan. Ini mah otomatis pun ya, kan? Kalau buang. langsung hijau dari nama botol puasa kan bahan. Salah satu pemana gula adong di sela-sela gini ibarat imbangannya ya. Arung-arung karena tinggal di sini. Daging. Kita masuk ke botol puasa. Atau umpamanya memasukkan sesuatu ke rongkanya kan. Rongga kalau masukkan gula tuwi itu jangan dilewati yang bolanya ini tidak botan. Yang bermuar lewat sana botan. Masuk rongga botan. Atau umpamanya memasukkan sesuatu banyak ketika buang
air besar sampai masuk dalam itu bagasan istilahnya. Ulah ada ini botol ini memasukkan sesuatu ke rongga, membatalkan puasa. Sehingga ahad arwah mula tu dalam telinga somak itu kalau sama masuk bagasan korek-korek apa ya? korek kan sesuatu kan korek kuping. Menggomaskan gigi. Sikat gigi sebelum aurat. Sikat gigi tidak membatalkan puasa, tetapi kalau sudah matahari tergelincir itu hukumnya makruh. Oh iya. Kalau memang maji dimaksudkan dia ada tahu dia ada maksudnya. Anggo mangun azan berarti kan mau masuk waktu subuh. Timang imsak. Isi batas. Sebelum ini kan. Jadi kalau benar kita posisi misalkan ketongan. Puasa baik. Tetapi ketika dia mana nama dulu ya, kemudian Allah akbar mengusulkan, maka dia wajib menghentikan. Nah dulu sudah sampai habis saja nih, lampu lebih. Oh, dari ini. Yang anggota betul mau beri azan wajib ya, wajib berhenti. Maka nasotar tolong lebih keluar, masuk lewat kerongkongan. Ulang bayi pelan tong berpahala. Rambut Kamu diketuin bulu tadi. Enggak, tanggung dia bisa lebih. Oh. Tidak pas lagi. Ditulis dia. Ia biasa betulnya gopen dia anggap dia puasa, dia wajib bersama menahan diri. Tapi dia nanti tetap wajib kodok. Tidak berarti ia tolak mangan sehaluran, segiut-giut ini barang kita tolak, tetap wajib tahan. Kalau kita kan sering lupa nomor Tuhan puasa semangat kan? Tuhan tak baik. Anggo lumpuy kan Tuhan tak baik. Sorry, enggak, sorry lagi. Ulang terus. Aku mau mendengar dia madu udang. Makin marah, makin mula lah. Anak, sudah berapa? Bulan. Enggak, kot manu tung siar itu mau. Cuma siap mangan. Untuk sigar dia tahu. Wah sudah ada wengot. Siar itu ucap pun buset. Puasa. Cuman mau neneng mesti nak puasa. Mulai suruh mangan. Mangi hidup. Siap teknik kan. Dapat mabutong nek dason ni. Mabutok din. Dasan tiga orang daya ingat. Lah itu mangan indah suka mangan dia suka. Nah tadi masalah niat. Niat itu yang paling utama, paling sempurna adalah nawaitu shauma wadin an ada fardhi syahri atau ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tapi dalam mazhab Syafi'i meskipun tidak ada kata godan atau godin itu tidak apa, pokoknya nawaitu shauma ramadana hadhihi lillahi ta'ala tanpa nawaitu shauma godin. Itu tentang niat. Insyaallah nanti bisa kita lanjut nanti tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan sunnah puasa, dan juga masalah niat tadi harus ada meskipun orang itu makan sahur itu tidak niatnya. Itu dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu tidak sah. Mangan sahur dengan niat. Dengan niat. Jadi niatnya aku terang orang pribadi itu lah. Aku coba tu bahasa Arab ni. Bahasa kita doa, ya Allah, aku coba berpuasa, atau puasa pada bulan Ramadan ikhlas karena Allah.
Biarin. Bisa masuk. Karena perlu ada niat, ada kosda menyengaja niat untuk puasa Ramadan. Karena Ramadan lain mungkin. Allah tahu. Atau untuk bisa untuk menentukan kewajiban Ramadan atau fardu Ramadan atau Ramadan lain. Ini disyaratkan di niat dalam mazhab Imam Syafi'i di kulli yaumin dan setiap hari. Dan ditentuan kita imam itu sedang Ramadan lain, fardi Ramadan atau fardu Ramadan. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang fikih nanti tentang hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Membatalkan puasa yang dibolehkan ketika berpuasa dan juga nanti apa-apa yang seharusnya kita lakukan ketika bulan Ramadan. Kita baca nanti dari kitab Fathul Mu'in. Ini adalah kitab fikih yang bermazhab Imam Syafi'i. Sana dia dong HP. Belum pamali din HP sana dong di sini. Sama baju lagi dan di belum puasa kan? Tadi ini ya. Bukan mati, Pak. Oh, astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ayo mana kita dong main dia. Nah, kan ada tuh sih ribu Macam dong. Barangkali dihamkan menurut iklan lahan. baju. Wa yudiru amidun. Nah, nanti kena sengaja dong. Sengaja. Berarti lana sih. Dinamika kategori yang membatalkan puasa termasuk makan atau hubungan suami istri tapi yang diamidun yang disengaja. Kalau tidak sengaja nanti mangan dari sengaja ya. Atau ada hubungan suami istri lupa dua-dua itu bukan Ramadan. Nah itu tidak membatalkan puasa. Bisa saja lupa. Lupa. Alimun la jahilun. Muhtarun dan juga dengan apa namanya suka hati. Maksudnya dari paksa. Dipaksa kali luar-luar memaksa kerjaan di sini. Diancam bilang muhtarun bijimai. Wastimnain juga ada yang merangkul istrinya dia apakah hukumnya Oh iya, itu perlu tidak. ya, insyaallah di mana hukumnya atau ada orang yang menelan apa namanya dahak atau kau kumpulnya jurusnya baru ini ya karena ada hukumnya ini ada hukumnya Enggak dia bang ini. Sembahyang membuat di peduk-peduk ya nih. kemudian di jalan di hukumnya Tahu nak kena harap itu. Karena ada tiba nama apa kuli ka. Argue terungan dalam perbuatan ni kapan hari baik kan. Maka tolong kepuas dulu hindi. Ada dalam perbuatan ini di kapan semua ni. Dia mati do. Maka anak kan dia teman sila. oh Apa iya. suka? Wala yutiru bisa bakina intiau baruktasil an janabatin bila ingimasin. Arong bernama di janabah. Kemudian masuk air kusupingnya. Cara ini cara mandina. Anggo cara mandi dia dari asal dia sono. Kemudian masuk suping itu tidak membatalkan puasa. Tetapi mula ke ya dong si batang Kono. oh gitu seru. Kemudian masuk air ini batal. Karena ada cara lain selain naruran susu atau menyelam. Nah bisa dong untuk menyelam hari sebagian kain taukan. Aku tahukan do cara mandi naik kemudian masuk ke suping ke rongga itu tidak mendapat puasa. Sengajaan bentong. Gua pindah sebetulnya bisa do ibadahnya semua dibagi lagi ya. Masuk tuh ibarat anggo cara mandinya semua do. Tidak boleh. Kecuali anggo nak menyelam. Aku mampu dengan itu dong ya. Mana macam ni mah dong masuk kai. Ya, aku nak mengelan, aku nak. Udah nak dalam wayah lah, tunggu dulu sih kan. Alah. Oh cara ini lagi nonton ikut
tiling miring ulang dimasukkan dalam besi dimasukkan dalam besi menjadi batang dan hukum barana nabila saudara-saudari kemudian maron dan ya sungai lahai hukumnya Masuk karma ya. ini tidak membatalkan puasa selama tidak ada air yang masuk ke rongga-rongga tidak pola cuma hukumnya makruh maron dan sungai segar enggak Malu segar, maron merdeka. dan juga yang khusus supian non menyelam masuk ke keluar supi kota Kalau habis sambil minum. Nah, ada alat kan? Tidak lagi. Bahasanya gitu. Habis menjelang air. baik itu nanti salah pembahasan kita di pertemuan berikutnya untuk pertemuan sore hari ini kita cukupkan sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.